Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawayna ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bikum fid darain amin ila qawlihi wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam ad-dalu alal khair kafa'ilih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dal, orang yang menunjukkan alal khair, kepada kebaikan, kafa'ilih, seperti orang yang mengerjakannya. Kebaikan ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Mengarahkan orang, mengajarkan kepada orang, memberikan petunjuk kepada orang, melakukan kewajiban adalah wajib, melakukan kesunahan hukumnya sunnah. Sebab untuk mendapatkan rahmatnya Allah, kita harus banyak melakukan kebaikan, baik untuk diri kita atau untuk orang lain. Sebagaimana kita ketahui bahwa rahmatnya Allah itu ada di dalam kebaikan, sehingga orang yang melakukan kebaikan, mereka adalah orang-orang yang dekat dengan rahmatnya Allah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah itu qaribum minal muhsinin, dekat dari orang-orang yang melakukan kebaikan. Orang yang mengetahui kebaikan tidak semestinya ia diam dari kebaikan itu. Tidak semestinya ia menutup atau membiarkan kebaikan yang ia miliki. Karena kebaikan yang kita miliki, yang kita fahami, yang kita ketahui, agar bermanfaat, agar berguna, kita ajarkan, kita berikan, kita sebarkan kepada yang lain, walaupun kita belum sempat atau belum mengerjakan dan melakukannya. Minimal ketika kita ajarkan kepada yang lain, kita dianggap mengamalkan ilmu lewat pengajaran, lewat penyampaian.
yang itu menjadi perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada setiap orang yang mengetahui, yang memahami ilmu, sebagaimana di dalam hadisnya, ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Juga menyelamatkan kita dari ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang tidak menyampaikan sesuatu yang ia ketahui kepada yang lain, lebih-lebih kepada orang yang tidak mengetahuinya, itu diancam oleh Allah. Ancamannya sebagaimana disebutkan ma min rajulin yahfadhu ilman fayaktumahu illa utiya bihi yaumal qiyamah muljaman bilijamin minnar. Tidak ada seorang yang mengetahui ilmu, yang memahami ilmu kebaikan, ia tutup, ia tidak ajarkan, ia tidak sampaikan. Nah, orang ini di hari kiamat akan didatangkan cambuk, ikatan dari neraka, ya, untuk menyiksanya. Nah, itu minimal. Akan tetapi jangan kita hanya puas menyampaikan, mengajarkan tanpa ada upaya, tanpa ada usaha atau rencana kita mengamalkannya. Hanya menyampaikan tok, nggak dipikir bagaimana caranya saya mengamalkan untuk pribadi saya, gimana, kapan, nggak ada. Nah, ini akhirnya masuk, terbebas dari ancaman yang ini, masuk dalam ancaman yang lain. Apa ancaman yang lain? Ancaman yang lain mendapatkan murkanya Allah karena hanya bisa ngomong, tidak bisa berbuat. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Murka untuknya dari Allah besar. Kenapa? Hanya ngomong tapi tidak berbuat. Seperti yang dikatakan pula di dalam kitab Zubat, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Nah, orang yang mengetahui ilmu, yang memahami kebaikan tapi tidak mengamalkan, maka ia akan disiksa sebelum penyembah berhala. Nah, walhasil ada kebaikan yang kita ketahui dan itu berguna untuk orang lain, maka hendaknya kita mengarahkan orang untuk mengerjakannya, ya. Menunjukkan kepada orang, itu loh kebaikan, lakukanlah. Tanpa melihat kepada siapa, enggak. Jadi pokoknya itu adalah kebaikan, arahkan orang, tunjukkan orang untuk melakukannya. Oh enggak, saya enggak kenal, enggak, bukan teman saya, bukan kelompok saya, bukan grup saya, bukan, enggak ada.
kebaikan itu bukan untuk teman, bukan untuk kelompok, bukan untuk grup, tapi kebaikan itu untuk semua hambanya Allah. Bukan dimiliki oleh kelompok tertentu, tidak. Tidak dimiliki hanya untuk umat Islam, tapi untuk semuanya. Kenapa? Karena Allah menginginkan semua melakukan kebaikan. Berarti yang mengetahui kebaikan hendaknya mengajarkan, memberikan petunjuk, memberikan arahan kepada mereka untuk melakukan kebaikan tersebut. Ada keuntungan yang akan ia dapatkan. Apa keuntungannya? Ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang diarahkannya, walaupun mungkin saat itu dia belum melakukannya. Mengarahkan orang untuk puasa Senin Kemis, tapi dia sendiri belum puasa Senin Kemis. Apakah dilarang menyampaikan itu? Enggak, sampaikan. Loh, saya belum melakukan. Nah, walaupun kamu belum melakukan, sampaikan. Nah, tapi dalam waktu yang akan datang kamu harus punya program bisa melakukannya. Karena kesempurnaan apa yang kita sampaikan itu tidak hanya kita menyampaikan, tapi hal itu ada pada kita, itu sempurnanya. Tapi kalau kita menyampaikan tapi hal itu tidak ada pada kita, kurang sempurna, juga bisa bahaya. Karena itu harus punya planning untuk tidak hanya menyampaikan tapi berbuat. Baca Al-Quran juga gitu, suruh orang membaca Al-Quran, ajak orang untuk membaca Al-Quran, suruh orang untuk sholat berjamaah dan lain sebagainya. Arahkan mereka. Loh, saya belum baca Al-Quran, nyuruh orang, enggak apa-apa. Mungkin karena omongannya kamu sendiri menyampaikan ke 1, 2, 3 atau 10 orang, menyuruhkan kepada mereka untuk membaca Al-Quran, akhirnya kamu sendiri dengan omongan kamu ini sadar, iya, keutamaannya besar loh. Kok saya hanya menyuruh orang, rugi saya kalau saya sendiri nggak melakukannya. Mungkin dari omongan kamu itu terdorong diri kamu sendiri untuk mengerjakannya. Karena itu kita diperintahkan untuk apa? Mengarahkan, menunjukkan. Sesuai yang difirmankan oleh Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadilah kamu di antara atau menjadi kelompok orang yang apa? Selalu mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Kita mendapatkan pahala yang sama. Lebih-lebih kalau kita memerintahkan orang, menyuruh orang untuk melakukan kebaikan itu, kita sendiri nggak bisa melakukannya. Nggak bisa, bukan nggak mau melakukannya, tapi nggak bisa. Misal ada orang tua, dia untuk menghafal sudah sulit, untuk mencatat sulit, dia menasihati anak yang masih muda, lah dia sendiri sudah nggak mampu, dia sendiri nggak mampu. Rugi nggak rugi? Untung dia. Kalau anak itu akhirnya menjadi semangat, anak itu menjadi rajin, kemudian dia faham, dia mengerti, dia mengajarkan dan punya karya, akhirnya orang tua tersebut mendapatkan andil besar, mendapatkan kemuliaan besar. Padahal dia hanya ngomong, dia hanya nyuruh, dia hanya mengingatkan, sedangkan dia tidak bisa melakukannya. Loh, yang nggak bisa melakukan aja mendapatkan pahala, yang diraih dari orang yang dinasihatinya, yang diingatkannya, yang diarahkannya untuk melakukan kebaikan, apalagi kalau dia komplit, bukan hanya mengarahkan tapi bisa. Karena ilmu yang bermanfaat
itu adalah ilmu yang bisa berguna untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Dan orang yang mengarahkan kebaikan ini, dia bukan hanya semasa hidupnya aja dapat pahala dari kebaikan orang yang melakukannya tadi, tapi bahkan setelah meninggalnya. Jadi setelah meninggalnya itu dia tetap mendapatkan pahala dari kebaikan-kebaikan orang lain yang diarahkan olehnya untuk melakukannya. Jadi nggak berhenti. Itu sebagaimana di antara pendapat perbedaan yang ada tentang sedekah jariyah atau ilmin yuntafa'u bih. Nggak rugi. Karena itu kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk apa? Saling memberikan kebaikan, saling memberikan ketaatan kebaikan, bukan diajarkan untuk saling menghujat, saling mencaci, saling menggonjing, bukan. Tapi yang ada berlomba-lomba untuk saling menasihati, saling mengingatkan dan yang lain sebagainya. Ya, adalu alal khair kafah. Ini orang yang menunjukkan kebaikan itu seperti orang yang melakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaan kepada kita dari kebaikan yang kita perbuat, baik untuk diri kita ataupun orang lain. Allahumma la tahrimna khaira ma indak li syarri ma indana. Allahumma ya wa man wafaq ahlal khairil khair wa anam alaih waffiqna lil khair wa a'inna alaih. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.